Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum. Dan kali ini, selalu gue bilang kali ini mulu ya. Kali itu, gue mau nge-review 2 unit langsung. Sebenarnya gue nggak ada niat buat ngebanding-bandingin ya. Karena kan sebenarnya semua sama di mata Tuhan. Jadi jangan dibanding-bandingin, nggak baik sebenarnya. Cuma karena ini permintaan, kita harus bandingkan lah. Apa itu? Yaitu Rush GR, yang ini nih, yang model baru juga, sama Veloz Q CVT TSS. Kita mau bandingin, walaupun secara harga memang bedanya agak lumayan ya. Yang ini harganya sekitar 266 ya kalau nggak salah. Ya nggak? Kalau yang ini 292 yang TSS. Jadi selisihnya kurang lebih berapa tuh? 266 ke 292. 26 ya? Nggak tahu lah, gue matematika gue mungkin agak kurang bagus. Pokoknya segituan lah selisihnya. Belum lagi yang ini kan konon kabarnya ada potongan lagi, kalau yang ini belum ada, jadi selisihnya bisa lumayan nambah jauh. Jadi kalau ini sebenarnya kalau secara harga di compare-nya sama yang ini yang non TSS harusnya. Tapi ini kita review si tipe tertingginya aja nih. Kira-kira lebih worth it mana? Check this out. Yang ini secara tipe aja deh. Ini SUV nih, Sport Utility Vehicle, yang dimana dia memang untuk menghajar medan-medan yang cukup ekstrim mungkin ya, semi ekstrim mungkin. Kalau terlalu ekstrim juga kayaknya nggak bisa ya. Nah yang ini MPV, Multi Purpose Vehicle, tapi dengan balutan fitur yang serba mewah. Dari bagian depan aja deh. Kalau untuk konsep lampu sih gue pikir masih sama ya, sama-sama model begini. Dia konsepnya seamless LED. Jadi gue pikir tidak ada berbeda apa-apa. Bedanya mungkin dari lampu sennya. Lampu sennya kalau yang ini dia udah jalan-jalan, running, jadi weng gitu. Kalau yang ini enggak. Itu salah satu perbedaannya dari headlamp. Kalau kesananya, grillnya, konsep grillnya sih memang berbeda ya. Kalau yang ini garis panjang-panjang gitu ya. Nah kalau ini kayak jaring-jaring, nggak jaring juga sih, tapi memang kalau ngomongin kekinian, ini lebih kekinian. Terus ke bagian bawahnya lagi sini ada fog lamp. Fog lampnya sama, dia masih pakai bawah lamp biasa, cuman memang housingnya aja yang berbeda. Ini lebih kelihatan besar gitu ya. Kalau ini memang kecil sedikit dan ada list chrome-nya model T begitu. Jujur aja kalau untuk masalah fog lamp desainnya, menurut gue ini, desain pakai Z gue. Desainnya kayaknya ini lebih kokoh ya, lebih keren karena memang konsepnya sport utility vehicle. Kalau yang ini masih ya so-so lah ya. Terus ke bagian bawah, front bumper gitu ada. Nah dari depannya udah mulai kelihatan ya. Ini mobil ground clearance-nya pasti lebih tinggi. Ground clearance itu jarak antara tanah nih, aspal, bagian bawah sama bagian dari mobil nih. Bagian paling bawah mobil itu dihitung ground clearance. Dan ini sedikit lebih tinggi dibandingin yang ini. Ini yang sekarang malah kelihatan agak lebih ceper ya Veloznya. Kayaknya sih begitu ya. Dari bagian depan sih itu, sama fitur kali. Yang ini dia nggak ada kamera. Nggak ada kamera depan gitu, sekeliling nggak ada. Kalau yang ini ada. Tuh di bagian situ. Jadi lebih canggih ya, sedikit lebih canggih dibandingin yang ini. Kalau desain sekali lagi gua nggak mau ngejudge. Sekarang kita lihat aja bagian mesinnya. Ruang mesinnya dari bagian atasnya dulu, sama-sama sih udah pakai peredam. Tuh. Sama lah, udah pakai peredam. Cuman memang di sininya dia nggak dicat nih. Kalau yang Veloz, padahal lebih mahal, tapi nggak dicat. Kalau yang ini dicat. Tuh, putih. Jadi terlihat lebih rapih yang ini. Jadi kalau cuman ngelihat bagian bawah dari kapnya, seolah-olah ini yang lebih mahal. Padahal ini, wah itu sepenuh teka-teki ya. Terus ruang pacunya nih, samalah, kurang lebih masih mirip-mirip ya sama. Karena sama-sama 1500 cc. Perbedaannya mungkin dari kalibrasinya. Dan kita bisa lihat di sini. Wah, anjay. Dah, terus beda lagi, kalau yang ini Matic-nya itu dia pakai yang konvensional. Kalau yang ini dia udah pakai CVT. Beda banget dari karakter. Kalau gua nih secara pribadi, gue lebih suka Matic yang konvensional. Walaupun memang secara kehalusan ya, kehalusan. Ini lebih halus karena dia CVT, tapi secara power gue ngerasa ini tarikannya lebih enak ya kalau yang konvensional. Lalu ini juga penggeraknya masih penggerak roda belakang. Which is, wah anjay, keluar juga bahasa-bahasa selatan gue. Penggerak belakang itu di Indonesia nggak tahu kenapa untuk mobil-mobil 3 baris itu lebih menjadi idola dibandingin yang penggerak roda depan. Yang ini penggerak roda depan sekarang. Tapi nggak tahu ya, karena mungkin ada peralihan nanti, ada era baru.
mobil-mobil udah pakai penggerak roda depan, karena mungkin nanti di jalanan juga tekstur jalan nanti akan semakin lebih baik. Jadi udah nggak butuh mobil-mobil penggerak roda belakang, karena dengan penggerak roda depan, ruang kabin kan pasti akan sedikit jadi lebih besar karena dia nggak butuh tunneling ya. Terus lebih halus juga, lebih irit juga. Walaupun irit nggak iritnya tergantung sama yang bawa, tapi secara teknisnya begitulah. Kayaknya bagian engine itu aja, karena ini sama-sama baru ya, kurang lebih sama. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Nah, sekarang gue ada di bagian samping nih. Ini yang Veloz dulu nih. Yang Veloz kaki-kakinya, bukan kaki, ban-bannya. Dia tuh ukurannya, profilnya dia pakai yang 205/50. Ringnya 17. Yang ono juga sama sih, ring 17. Ukuran bannya berapa dah? 215/60. Gue kayak punya asisten Google ya, ini katanya. Enak. Nah, profil ininya tuh dia menurut gue dibandingin sama yang ras juga bagus sih menurut gue. Gue suka juga tuh sama model ras, dia kayak kipas-kipas gitu ya, agak besar-besar. Kalau ini kecil-kecil tapi banyak. Yang ono nggak banyak tapi gede-gede. Aduh, gue jadi galau. Gue selalu bingung kalau suruh milih. Dua-duanya bagus menurut gue. Kalau gue punya mobil mungkin gue combine aja ya velgnya. Yang belakang pakai ono, ini yang depannya maruk. Terus pengeremannya kalau yang ini sudah double disc brake. Jadi depan belakang sudah pakai rem cakram. Kalau yang orang depan doang, belakangnya nggak pakai rem cakram. Itu salah satu mungkin yang bikin mobil ini jadi sedikit lebih mahal, sedikit sombong amat gue. Ya lebih mahal lah dari mobil yang di sebelah sana tadi. Terus ke bagian sininya nih, ke bagian atas tuh ada list silver yang tadi gue bilang dia memanjang gitu. Yang ono juga ada sih list silvernya, cuman dia nggak manjang sampai ke kap mesin, cuma sampai sini aja nih di bagian di bawah kaca tuh. Garnishnya hanya di bagian itu aja. Nah, terus ke bagian kaca spion. Kaca spionnya ini sudah full elektrik dan otomatis ya. Jadi kalau di lock dia nutup, kalau di unlock dia ngebuka tanpa ngidupin mesin. Kalau yang ono di lock dia nutup, tapi kalau di unlock dia nggak langsung ngebuka, kecuali kita ngidupin mesin baru kebuka. Jadi ini sedikit lebih maju dibandingin yang ana. Kalau untuk desain ininya sih sama-sama lebar juga ya sama. Terus di sini ada blind spot monitor, di sana nggak ada. Ini salah satu fitur TSS. Jadi kalau ada objek di samping kiri kanan mobil yang dimana dia posisinya ada di bagian blind spot yang nggak kelihatan sama mata, ini ada indikatornya nih. Jadi kita dikasih tahu awas nabrak gitu. Nggak, ini aja nih tuh ada tanda. Terus yang gua suka juga penempatan si spionnya, dia kayak tangkai gitu. Jadi kayak model-model mobil-mobil yang Eropa gitu ya, dia modelnya tangkai kan. Kalau yang ono maksudnya yang ras itu dia nempelnya di sini nih. Nah, kalau di bagian sinilah. Ini bagian body, jadi yang ono di bagian kaca. Menurut gue ini lebih keren gitu, jadi lebih kekinian. Kalau untuk lampu ininya sih masih sama, di sana juga ada lampunya, lampu sen. Nah, di bagian atasnya nih udah ada talang air, di sana juga ada talang air. Jadi nggak ada yang spesial di situ ya. Terus ke bagian sini nih, nah untuk handle pintunya sama-sama sudah sewarna body. Bedanya untuk smart entry-nya, dia udah smart key ya. Sono juga udah smart key, pakai start stop button juga. Bedanya untuk ininya aja nih, pencetan di sininya. Kalau yang di sana tuh dia pakai tombol hitam, kotak kecil kayak kutil. Tapi kutil nggak kotak sih, ya pokoknya kelihatan lah nonjol. Kalau yang ini dia kayak garis-garis dua gitu aja tuh. Ada garis dua, kayak positif gitu. Tespek dong. Pokoknya gitulah beda. Jadi menurut gue ini lebih rapi ya kalau di sana kelihatan. Tapi ada orang-orang yang lebih suka tombol kelihatan gitu, jadi nggak nyaru gitu. Kalau ini kan agak nyaru. Tapi ini menurut gue, kalau untuk bagian tombolnya gue lebih suka yang inilah. Gue nggak suka yang kutil-kutil begitu, kecuali dalam bentuk yang lain. next lanjut. Nah, ke bagian sininya nih, di bagian bawah dia ada side skirt. Anjir, side skirt. Lama-lama lidah gue emang jadi kebarat-baratan. Side skirt tulisannya, dia hitam gitu tuh, dari manjang kan sampai ke depan. Kalau yang di sana tuh ada juga side skirtnya. Nah, kalau ini kan keputus sama ban. Kalau yang di sana tuh side skirtnya naik sampai jadi over fender. Kameramen pinter loh, karena emang kayaknya pinteran dia daripada gua. Sekarang kita ke bagian belakang. Belum, ada yang lewat. Ini nggak ada side body molding. Di sana ada dan ada tulisan GR-nya. Karena ini bukan GR, jadi nggak usah juga. Yuk. Nah guys, sekarang gua ada di bagian belakang nih. Padahal gue nggak usah sebutin gitu juga, lu pasti udah pada tahu ya gue di bagian belakang. Aduh, itu banyak kata-kata yang mubazir sebenarnya. Oh iya, sebelumnya buat yang udah subscribe, makasih banyak nih udah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe.
tekan tombol loncengnya, di like, di share, komentar sebanyak-banyaknya, nanti kita balesin satu-satu lah. Dan kalau mau belinya ke Mahtum, nomor di somewhere di sini lah. Nah, langsung sini aja nih. Di bagian atas dia udah pakai shark fin, itu juga udah pakai shark fin. Di sini ada rear spoiler. Di sini kayak ada rear spoiler padahal bukan. Tapi jadi seperti rear spoiler karena gede banget lebihnya. Nah, di bagian atasnya sini High-mount stop lamp-nya dia ada di dalam. Kalau yang ini ada di atas tuh. Karena dia kan nggak ada spoiler. Terus di sini ada washernya, nggak kelihatan. Kalau yang ini kelihatan. Ini washer ya. Washer itu buat nyemprotin air. Jadi kalau lu aus, oh gitu. Nggak, bukan buat cuci kaca. Terus kacanya dia udah pakai defogger. Yang ini juga udah ada. Yang ini kotor, yang ini juga sama. Terus ini ada wiper. Ini ada juga ada wiper. Ke bagian ininya, nah ini nih lampunya. Sebenarnya sama-sama pakai LED bar, cuman yang ini lebih kelihatan improvementnya karena dia nyambung gitu dari kiri ke kanan, jadi panjang banget. Hanya dipisahkan oleh logo Toyotanya, dan Toyotanya ini nyala. Oh enggak, Toyotanya nggak nyala. Kalau yang ini cuma nyampe sini aja. Kenapa cuma nyampe sini, nggak diterusin? Karena biar ala-ala Fortuner. Dulu kan bilangnya gitu ya, ini Fortuner Mini. Fortuner Mini. Apa itu? Gak ada. Terus ada tulisan logo Veloz tuh. Sini juga gak ada di sini. Oh, di situ. Tulisan rasnya di situ. Ini Veloz. Ini ciri-ciri yang sudah kekinian. Terus di sini ada plat nomor. Ini belum dipasangin tapi tempatnya sama. Ada kamera parkir. Kamera parkir. Nah, gue lupa lagi jelasin tadi. Di bagian spion di sana ada kamera. Karena dia 360. Kalau yang ini kamera cuma di bagian depan belakang doang nih. Dia berarti cuma sekitar 60, nggak ada 300-nya karena belakang doang. Kalau ini sekeliling, dia lengkap lah ya. Di bagian bawah ada logo 50 tahun, Ono tipenya Q. Ini ada 50 tahunnya di sana dengan logo Rush, dan ini ada GR Sport. Lalu ke bagian sininya ada mata kucing reflektor tuh dengan housing yang agak aneh menurut gue ya. Lampunya tuh keluar dari housingnya. Gue masih belum bisa nerima itu secara logika. Mungkin gue belum nyampe otak gue ke situ secara desain ya. Kalau yang ini tuh pas gitu, kayak dia di dalam dia nggak keluar gitu. Oke, terus ada corner ini nih parking sensor 2 titik, itu juga 2 titik dan sewarna. Ini sewarna body, ini sewarna bumper. Sama-sama sewarna. Ke bagian bawah ada, ini sih bukan diffuser sih kayaknya ya, tapi cuma kayak bumper belakang aja. Karena biasa aja gitu, gede dengan warna variatif ya. Ada hitam dan ada warna grey-nya gitu, glossy. Kalau yang ini nih memang ada diffusernya tuh modelnya tuh, kayak buat aerodinamis gitu ya. Terus ada emboss GR di situ tuh. Terus knalpotnya ada di kolong. Nah, ada di kolong sana knalpotnya. Kalau yang ini knalpotnya ada di sana. Truk kali. Di sinilah sama tuh ada. Dan peleknya, ban serepnya itu sama seperti yang terpasang. Jadi nggak ada tuh pelek-pelek baja yang biasa gitu, nggak pakai begitu. Jadi udah bagus banget. Sekarang kita lihat bagasinya. Secara dimensi sebenarnya agak mirip-mirip ya. Cuman dia ininya kan udah habis nih, nggak ada tempat penyimpanan di bawah sini nih. Kalau yang ini ada tuh. Jadi dia penempatan untuk toolkitnya ada di bagian bawah sini nih. Jadi sebenarnya untuk nyimpen kayaknya akan lebih rapi di sini dibandingin di situ. Di situ nggak ada. Nah, untuk lipatan joknya yang bagian belakang, kalau yang ini tuh bisa rata lantai. Kalau yang ini dia nggak rata lantai, walaupun dipisahnya 50-50. Hah? Hah? Oh, katanya gue suruh ngelipet. Oke, gue lipetin. Fine. Gak apa-apa, gue mah disuruh-suruh juga. Biarin gue mah. Anjay, ngambek gitu gue. Tuh. Ini ngelipetnya gitu. Ada ke depan gitu. Apa sih bahasanya, ngejungkel ya? Bahasa Indonesia bukan sih tuh. Kalau yang ini set. Nah, tuh rata sama lantainya. Jadi gue harus bilang untuk kali ini lebih baik karena bisa membuat space lebih banyak. Nah, sekarang gue ada di interior dari ini, gue di Veloz. Nah, gue mau compare sama yang Rush. Dari tempat duduknya dulu. Tempat duduknya gue rasa sama ya, sama-sama semi bucket gitu. Cuman memang ini ada kombinasi sama leader. Walaupun nggak banyak sih, tapi permainan warnanya memang ini lebih kelihatan lebih mewah jadinya ya. Cuman itu juga keren sih karena ada logo GR di sininya nih. Di bagian kepala tuh ada logo GR-nya. Jadi karena dia memang tipe GR, jadi banyak
semacam kayak emblem GR gitu di beberapa bagian. Salah satunya di sini, sama di start stop button, sama di setir ada. Jadi ya itu keren juga sih tuh tempat duduknya. Pengaturannya juga sama, masih manual, masih bisa reclining, high adjuster. Di sana juga sama ada high adjusternya. Jadi untuk kita nih driver yang tinggi badannya itu rendah, tinggi badan rendah, nggak tinggi banget. Menurut gua ini penting. Terus door trim bagian sebelah kanan, kalau di sini tuh dia plastik, semuanya full plastik. Tapi di bagian armrestnya dia ada bahan leather. Terus ini ada karbon gitu ya, carbonize di bagian sini sedikit banget. Memang tuh sini ada silver juga untuk pegangan nih, tapi plastik juga gitu. Nah kalau di Rush tuh dia ada bahan fabriknya di sini, jadi nggak semuanya plastik. Tapi di bagian armrestnya juga sama, dia ada bahan kayak kulit gitu ya. Sama bagian depannya juga dia ada bahan kulit. Gue tahu itu kulit karena waktu gue pegang masih ada bulu-bulunya. Geli banget, segala nggak gitu-gitu amat. Terus bulunya tuh pada keriting, harusnya dibahas aja. Nggak. Terus gue kemana? Gue suka skip begini nih. Oh ini nih, setirnya dulu deh. Setirnya ini udah bahan kulit. Di sana juga kulit juga. Ini menurut gue nih setirnya sudah sedikit lebih modern dibandingin yang sana secara desain. Di bagian sebelah kanan ada untuk pengaturan audio sama mode drive. Banyak yang nanya apakah ini pakai cruise control adaptif karena di situ ada kamera. Enggak juga. Dia nggak ada cruise controlnya ya guys. Nah terus bagian sininya ada untuk pengaturan MID. Pengaturan setirnya tilt dan teleskopik. Pasti udah pada tahu. Yang ono pengaturannya tilt aja. Jadi nggak ada teleskopik. Jadi untuk bagian posisi berkendara, gue harus bilang ini sedikit lebih baik dibandingin di sana. Karena pengaturannya bukan cuma di bagian jok, tapi di bagian setir juga. Jadi kenyamanan berkendara ini better. Di sini ada untuk tombol matiin tadi TSS, fitur TSS, sama untuk vehicle stability control. Di sana juga ada, karena memang rata-rata di sini ya untuk mematikannya. Terus di situ ada Twitter. Terus kalau di sana itu ada Facebook. Wah, Twitter juga. Jadi di sini untuk audionya sudah cukup baik karena ada Twitternya. Kecil tapi penting Twitter itu guys. Oke. Terus apalagi ya, speedometernya ini menurut gue jadi lebih cakep ya tampilannya, dengan fitur-fitur yang macem-macem yang udah gue jelasin juga di video sebelumnya, jadi gue nggak perlu jelasin. Kalau mau tahu lebih detail tentang mobil ini, detail banget, linknya ada di somewhere di sini nih. Oke. Nah lalu ke bagian apa lagi nih? Bagian sini nih, ini head unitnya dia sudah floating itu artinya mengambang. Menonjol atau mengambang sih, pokoknya dia keluar gitu dari body. Kalau yang sana kan dia nggak floating. Jadi untuk ukurannya juga di sini lebih besar. Ini 9. Yang ono kalau nggak salah 8 deh yang Rush itu. Buat teman-teman kalau gua ada salah-salah ngucap, boleh dikomentarin aja di kolom komentar, karena gua hanya manusia biasa yang penuh salah dan lupa. Jadi silahkan dikritik saja. Saya mah tidak apa-apa orangnya, nggak baperan. Untuk fiturnya di sini lengkap juga. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay. Kalau untuk di Rush sih pakainya Miracast, masih Miracast. Di sini ada Apple CarPlay dan Android Auto. Ini lebih oke sih menurut gua. Cakep. Ada kisi-kisi AC. AC-nya sudah automatic full. Di sana juga sama, sudah automatic. Terus penempatan ininya cakep tuh. Dan ada lampunya. Ada ambient light warna biru, sama di bagian sini juga tadi ini di bagian pintu ada ambient light, di sana nggak ada. Nah, ini nih yang menurut gua, kalau ini sih gua ya masih so-so lah, masih bisa kita terima gitu. Kita terima. Yang ini nih yang kayaknya emang jadi mahal gitu, karena di sebelah sini dia ada electric parking brake dengan auto hold. Wow, keren sekali. Di sana masih pakai tuas handbrake yang bunyinya gitu. Jadi ini better. Terus dia bisa wireless charging. Di sana masih harus dicolokin. Walaupun kalau handphone lu jadul, ini nggak kepake juga. Tapi kan ada colokan. Dia udah pakai 6 airbag. Jadi kalau untuk airbagnya sama yang Rush itu masih sama. Di bagian atasnya ini lampunya udah putih nih, tuh putih kelihatan ya. Terus kalau di Rush tuh dia masih kuning. Untuk kacanya nih, kaca spion tengahnya dia day night view tapi masih manual, dan di depan itu ada kamera 2 bijinya 2. Kameranya 2 kamera yang ngadep ke depan dan ngadep ke belakang. Enggak lah, ke depan semua ngadepnya karena itu ada fitur TSS. Di Rush nggak ada. Yang TSS itu, di mana TSS itu adalah sebuah sistem. TSS itu ada lane departure alert, ada blind spot monitor tadi yang ada di spion, terus ada
yang apa, gue bahasa Inggrisnya nggak tahu ya, pakai bahasa Indonesia aja lah ya, biar kearifan lokal. Jadi kalau kita lagi di lampu merah, mobil depan udah jalan, ada yang ngasih tahu, "Bang, jalan bang." Nggak gitu, itu terlalu manual. Jadi ada bunyi-bunyian. Jangan bunyi-bunyian lah, apa yang bagus bahasanya? Ya, semacam gitu, ada buzzer, ada pengingat bahwa mobil di depan sudah kosong, jadi lampunya sudah hijau. Nanti buzzernya bunyi, "Woi maju," sama aja dong. Pokoknya ada bunyi lah yang akan memberitahu kita. Terus ada kalau kita keluar dari jalur, dia ngasih tahu, "Woi auto." Dari tadi gitu mulu. Nah terus guys, nih di audio nih gue kasih tahu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasia nih. Di audio Veloz ini dia ada M Toyota yang akan terintegrasi sama aplikasi yang kita bisa download di Android untuk ngasih tahu nih mobil ada di mana, semacam kayak model-model GPS lah. Itu salah satunya lah yang keren, dan di mobil ras itu nggak ada. Itu yang bikin mobil ini jadi lebih mahal, sekitar 26 juta di luar diskon. Kalau pakai diskon lebih jauh lagi jaraknya. Oke, sekarang kita ke bagian baris kedua. Nah guys, sekarang gue ada di baris kedua, tapi duduknya nggak usah begini juga. Nanti gue disangka yang aneh-aneh. Menurut gue untuk dimensinya, luas dari kabinnya untuk di baris kedua ini jauh lebih luas dibandingin yang di ras gitu. Karena dia juga penggerak roda depan, jadi nggak ada tunneling. Lalu ininya nih, dia bisa di maju mundurinnya full, lu udah tahu semua lah ya. Bisa dibikin konsep kayak tempat tidur gitu ya. Jadi bisa rebahan. Jadi buat kaum rebahan ini penting nih. Ini mobil yang bisa lu beli karena bisa mengakomodir hobi hobi rebahan. Nah kalau yang di sana dia nggak bisa karena pelipatannya. Ini lebih apa ya, lebih bagus lah. Untuk joknya sama, di sini udah ada kombinasi pakai leader gitu tuh, pakai kulit-kulitan. Pelipatannya dia 40-60, 3 headrest, 3 seat belt, sama sih di sana juga karena memang itu standarisasi keselamatan. Terus sini ada RSE. RSE itu singkatan dari Rumah Sakit MM. Rumah sakit umum. Nggak, jangan bercanda mulu. Oke, fokus. Udah ya. Ini RSE, artinya rumah situ lagi. Rear seat entertainment. Jadi dia ada apa namanya nih, layar gitu yang bisa kita buka like this. Tuh. Kelihatan nggak sih? Tuh. Jadi untuk keluarga yang punya anak-anak, ini bisa jadi solusi nih. Kadang-kadang anak-anak tuh ganggu banget ya. Gue juga kadang kalau lagi nyetir, anak gue suka ya ribet di depan gitu. Jadi kalau di belakang kita tinggal kasih ini, terus setelin film kan clear lah. Jadi kalau untuk di bagian belakang sendiri secara passenger, gue pilih ini ya. Walaupun kalau untuk menghantam jalan-jalan yang cukup ekstrim, yang Ono sih. Oke guys, tadi udah gue jelasin semuanya nih. Di bagian depan, samping, belakang, dalam, kita udah coba kupas, kita coba compare antara dua unit ini. Tapi untuk sensasi berkendara, driving experience ya menurut gua punya rasa yang berbeda lah gitu. Kita nggak bisa bandingin karena secara konsep memang berbeda ya. Karena penggerak roda belakang dengan ground clearance yang lebih tinggi, pastinya akan lebih enak untuk ngehajar jalan-jalan yang agak kurang bagus dan menanjak. Kalau yang ini memang sebagai city car, ini pasti lebih baik. Tapi kalau untuk jalan yang kurang bagus, mungkin ini bisa jadi pilihan. Kalau untuk sensasi berkendara, gue lebih pilih ini. Gue ngerasa lebih nyaman karena itu tadi, penggeraknya roda depan jadi nggak terlalu bising. Terus juga pengaturannya lebih banyak ya, tidak hanya di jok tapi juga di setir. Terus beberapa fitur yang lain yang menurut gue bisa nambah lu lebih nyaman dalam berkendara. Kurang lebih begitu. Tapi sekali lagi, beli mobil jangan sesuai hawa nafsu, tapi sesuai kebutuhan aja sama budget gitu. Jadi jangan terlalu bernafsu sama desain, karena desain itu hanya selewatan aja, nanti juga akan bosan sendiri gitu. Tapi lebih utama lagi adalah pilih sesuai kebutuhan dan kemampuan. Itu aja. Nah, untuk yang udah nonton makasih banyak. Jangan lupa di subscribe, di klik loncengnya, dikasih komen sebanyak-banyaknya, di like. Terus follow juga akun medsos kita ada di sini nih. Dan kalau mau pesan jangan kemana-mana, pesannya ke Mahtum. Gua kasih best price, best deal, best service, the best of everything. Pokoknya tanya-tanya aja dulu. Tanya-tanya gratis. Cocok beli nggak cocok ya nanti kita cari solusi lah. Yang pasti kalau beli sama Mahtum kepuasan merajalela. Oke guys, thank you for watching us. Terima kasih sekali lagi untuk yang udah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.